Saya akan teruskan materi selanjutnya, yaitu tentang rotasi galaksi. Di sini tentang bahwa piringan galaksi, ini idenya bahwa tidak seperti benda tegar, tapi dulu kita ingin tahu bahwa menurut Greenblatt bahwa dari pengamatan itu harusnya galaksi bintang-bintang pada piringan galaksi harusnya berputar, dia tidak statik seperti itu. Sekarang bagaimana kita mempelajari itu gerak-gerak bintang? Ada 3 hal, yaitu bahwa jika 3 benda istilahnya. Kalau benda solid body seperti spidol ini misalnya pusat koordinatnya, ini jarak dari pusat makin lama makin jauh. Kalau dia berputar sini, maka dalam satu putaran semua titik di sini akan sampai secara bersamaan. Padahal lintasan yang di dalam lebih kecil dibandingkan lintasan yang di luar. Berarti apa? Kecepatan sudutnya ke semua titik ini sama, omega atau konstan, maka kecepatan linearnya, kecepatan melingkarnya meningkat. Semakin besar radius, maka kecepatan berputarnya makin cepat. Ini untuk benda solid body. Kalau Keplerian seperti tata surya kita, planet Merkurius, Venus, Bumi, Mars, dan seterusnya, di mana Merkurius jaraknya paling dekat, maka kecepatannya makin cepat di sini. Dia punya kecepatan melingkar yang cepat, semakin jauh kecepatan melingkarnya makin lambat. Maka plotnya kecepatan melingkarnya seperti ini, menurun sebagai fungsi sebagai 1 per akar R di sini, atau akar 1 per R. Sedangkan omeganya menurun sebagai R pangkat min 3 per 2. Menurun. Tapi kalau misalnya ada flat rotation curve, jika semakin jauh satu benda, semakin jauh jaraknya, kecepatannya makin ternyata konstan, VR-nya konstan, dia seperti ini konstan. Tapi saya buat plot untuk solid body, VR R-nya dia bertambah, makin besar di sini, di mana VR adalah R kali omega, terus omeganya konstan atau kecepatan sudutnya, atau istilah omega adalah VR per R di sini. Sedangkan omeganya R omega dia konstan. Kalau Keplerian atau planet-planet R VR dia menurun. Gimana VR ada sebanding dengan Gm per R di sini. Akar Gm per R, gerak melingkar adalah akar Gm, ini nama massa. Biasanya untuk tata surya masanya sebagai massa matahari, sebagai massa yang sentral, point mass seperti itu. Maka si VR akan sebanding dengan akar dari 1 per R. Maka ini jadi R pangkat min setengah. Sedangkan kalau omeganya adalah VR per R. Maka R atau R pangkat min setengah dibagi R. Jadi sama dengan R pangkat min 3 per 2. R ini omega, maka yang 32 harusnya makin tajam menurunnya.
Sedangkan satu hal lagi, misalnya flat atau flat rotation curve, di mana R ini VR dia mendatar, sedangkan untuk omeganya karena dia konstan, VR konstan, maka omega adalah VR per R akan sebanding dengan 1 per R, maka dia akan menurun seperti ini. Ini ada 3 macam gerak yang tadi di sini. Nah, bintang yang asumsi awalnya kita nggak tahu di galaksi kita harusnya mengikuti distribusi yang Keplerian ini, karena kita melihat di tata surya distribusi kecepatannya mengikuti seperti hukum Kepler di sini. Harusnya jadi bintang yang dekat ke pusat galaksi itu memiliki gerak berotasi dengan lebih cepat dibandingkan yang lebih bagian luar. Ini yang disebut tadi sebagai gerak diferensial di sini. Ini rotasi diferensial dengan galaksi bisa andaikan seperti ini. Ini matahari di tengah yang warna kuning ke arah pusat galaksi sini, L sama dengan 0, B sama dengan 0, yang sini arah L, 90 arah rotasi galaksi. Ini asumsi kita, pengetahuan kita bahwa geraknya seperti gerak Keplerian. Maka yang bagian depan, yang dekat dengan pusat galaksi harusnya geraknya makin cepat. Sedangkan pada jarak matahari lebih lambat kecepatan melingkarnya, dan makin jauh juga makin melambat. Jika kita mengukurnya dari matahari, maka yang kita ukur adalah kecepatan relatif. Kalau ini berdasarkan kecepatan absolutnya dari pusat galaksi. Sedangkan kalau dari relatif terhadap LSR atau sekitar matahari, maka kita melihat yang bagian dekat dengan pusat galaksi bergerak positif atau ke kanan, sedangkan yang atau mendahului, sedangkan yang lebih lambat tuh geraknya menjauhi istilahnya. Nah, kembali lagi tadi ada 2 aspek pengamatan kecepatan, yaitu kecepatan radial dan tangensial. Maka kita ubah pengamatan ini menjadi kecepatan radial, maka untuk di arah untuk L sama dengan 0, L sama dengan 45, L 90, maka kecepatan radialnya bertambah di sini, kemudian menjadi 0 kembali, terus negatif karena dia mendekat, kalau ini menjauh 0 sini. Maka kita bisa plot sebagai fungsi sinusoidal, sin 2 theta atau sin 2 alfa di sini ya. Ketika di 90 0 derajat, 0 kecepatan 0, ketika di 135 dia maksimum lagi tapi dengan arah ke bawah karena dia mendekat. Kecepatan radial jika menjauh dia positif, jika dia mendekat dia negatif. Nah, arah tangensialnya juga di sini dia punya kecepatan murni tangensial di sini. Sedangkan di 45 juga punya tangensial, nanti di 90 dia harusnya 0 lagi seperti itu. Dia juga punya kecepatan arah gerak seperti ini. Nanti bisa di-fit sebagai 2 fungsi kosinus. Kalau tadi yang kecepatan radial adalah sinus, yang ini adalah sebagai fungsi kosinus. Nah, sekarang andaikan bintang-bintang yang kita mengamati di sini di matahari, ini adalah pusat galaksi dan ada sebuah bintang di titik P. Di sini saya coba biar mudah, saya gambar lagi biar lebih jelas. Ini matahari, ini pusat galaksi, galactic center, ini matahari sebagai titik, sedangkan ini ada sebuah bintang. Ini adalah D, jarak dari matahari ke bintang,
ini pusat galaksi, kita asumsikan jarak dari pusat galaksi ke matahari sebagai R0 yang sekitar 8,5 kiloparsec, sedangkan dari pusat galaksi ke bintang sebagai R. Sedangkan jarak dari bintang ke matahari sebagai D. Nah, dari koordinat galaksi ini pada bidang galaksi, maka jarak sudut antara pusat galaksi terhadap bintang disebut sebagai bujur galaksi L di sini. Ini anggap suatu sudut delta, mungkin seperti itu. Nah, matahari bergerak mengitari pusat galaksi. Bintang juga bergerak. Karena bintang ini jaraknya lebih dekat ke pusat galaksi, harusnya dia punya kecepatan melingkar ini harus lebih besar di sini. Ini harusnya 390 derajat, sedangkan matahari relatif lebih kecil seperti ini. Ini kita sebut sebagai theta 0, ini theta. Nah, dari theta ini tadi pengamatannya kita bisa mengamati ada dua jenis gerakan, yaitu kecepatan radial dan tangensial. Maka kita bisa bagi vektornya, bagian ini menjadi V radial bintang, yang ini adalah versi V radial matahari. Sedangkan bagian ini yang tegak lurus adalah V tangensial, yang ini V tangensial matahari. Sini. Jika dianggap ini karena ini 90 derajat, kalau misalnya ini kita bagi, harusnya ini juga 90 derajat, maka ini ada sudut yang disebut sebagai sudut alfa, ini juga sudut alfa. Maka sudut ini harusnya adalah 90 plus alfa. Coba kita tinjau geometri dari sini. Sini bahwa sudut katakanlah ini L ditambah 90 plus alfa ditambah delta, harusnya ini total sudut segitiga itu 180 derajat. Ini sini 180 derajat. Maka kita bisa jumlahkan bahwa antara delta tambah L tambah alfa bisa sebagai 90 derajat. Kalau tambah 90 harusnya dia total ini adalah 90 derajat. Di sini. Nah, kita lihat, kita bisa perbandingan sudut. Ini ada sudut 90 plus alfa. Kita mau mengkaitkan antara R0 dan R di sini. Ada R0, ada sudut yang menghadapnya adalah 90 plus alfa. Kita buat hubungan sinus itu R0 dibagi dengan sin 90 plus alfa itu sama dengan R, dan sudut menghadapnya adalah sudut L, yaitu R sama dengan sin L di sini. Kalau kita sederhanakan di sini 90 alfa sama dengan R0 per cos alfa sama dengan R per sin L di sini. Yang kita ketahui dari pengamatan adalah sudut L ini, yaitu koordinat bujur galaksi. Lalu R0 kita ketahui dengan pengukuran yang lain, dan jarak ke bintang di situ. Harusnya dengan tiga ini R bisa kita tentukan dari jarak bintang ke pusat galaksi. Di sini kita bisa tuliskan bahwa cos alfa
sama dengan R0 per R dikali sin L di sini. Bisa juga kalau misalnya kita buat sini, ini kita teruskan segitiga sampai 90 derajat. Makanya sudut 90 derajat, maka panjang garis ini segitiga, jika ini sudut L, maka ini sebagai dan ini delta, ini bisa sebagai alfa. Ini adalah R cos alfa. Sedangkan yang panjang garis ini sebagai R0 cos L. Sedangkan yang bagian ini adalah R sin alfa. Ini D, ini R sin alfa. Maka ini sedangkan ini adalah R0 cos L. Jadi R0 cos L itu sama dengan D yang ini ditambah R sin alfa. Di sini. Sehingga kita bisa dapatkan sin alfa sama dengan R0 cos L minus D dibagi R. Jadi kita dapatkan hubungan sin alfa dan cos alfa di sini. Nah sekarang jika kita mengamati kecepatan radial satu bintang ini, VR itu adalah refleksi dari kecepatan bintang, kecepatan theta, komponen kecepatan theta R dari radial bintang tersebut dikurangi dengan kecepatan matahari di sini. Jadi kecepatan melingkar yang kita amati itu komponen kecepatan theta R dikurangi kecepatan matahari, atau bisa juga sebagai theta yang ini dikali komponen yang ini VR adalah kali ini alfa, theta kali cos alfa, sedangkan yang ini VR ini adalah theta cos alfa karena ini sudut alfanya di sini nih, VR-nya di sini, sedangkan ini L di sini, maka L bisa juga ada di sini dengan hubungan geometri, maka dikurangi theta 0 sin L. Begitu juga dengan kecepatan tangensial. Kecepatan tangensial adalah yang ini, kecepatan tangensial adalah theta sin alfa dikurangi dengan kecepatan tangensial karena gerak relatif yang teramati theta tangensial dari refleksi gerak matahari. Theta 0 tangensial yang ini berarti adalah cos L. Nah, dua hubungan ini yang akan kita coba jelaskan. Itu turunkan. Ya ini geraknya sama. Oke, saya coba turunkan yang kecepatan radial di sini. Saya tuliskan lagi. VR adalah theta cos alfa dikurangi theta 0 sin L di sini. Sin L. Nah, kalau kita tadi menghitung nilai cos alfa ini kita masukkan hubungan ini,
R0 per R kali sin L, maka kita sama dengan sin L. Jadi theta dikali R0 per R sin L dikurangi theta 0 sin L. Karena sama-sama sin L, maka kita bisa buat ini sebagai theta R0 per R dikurangi theta 0 sin L. Seperti ini. Kita ingin agar R0-nya masing-masing ada R0 dan kemudian kita bisa membagi dengan mengalihkan dengan R0 per R0 di sini, sehingga kita bisa pisahkan di sini theta per R dikurangi theta 0 per R0, maka di sini ada R0 sin L. Nah, karena omega kecepatan sudut adalah kecepatan melingkar, theta dibagi terhadap R, maka kita bisa buat ini sebagai omega dikurangi omega 0 kali R0 sin L di sini. Sama juga yang kecepatan tangensial di sini. Kita tuliskan lagi theta sin alfa dikurangi theta 0 cos L. Tadi hubungan sin alfa kita masukkan. Yang sin alfa adalah yang ini. R0 cos L min D per R. Maka theta adalah R0 cos L min D per R dikurangi theta 0 cos L. Maka sini ada theta per R, sini R0 cos L min D min theta 0 cos L. Karena cos L-nya sama-sama, maka kita bisa buat ini sebagai theta ini ada R0 bisa kita buat dikalikan R0 per R0, maka jadi theta per R, R0 cos L min D min theta 0 per R0 kali R0 cos L. Kita kembalikan lagi, omega adalah ini, maka menjadi omega R0 cos L minus D min omega 0 R0 cos L. Untuk cos L-nya disamakan, maka omega kurangi omega 0 kali R0 cos L min omega D. Di sini. Ini hubungan kecepatan tangensial. Sedangkan yang ini PR hubungan. Jadi ada hubungan antara kecepatan radial yang diamati terhadap bujur galaksi variasi. Sedangkan tadi kalau yang kita lihat untuk kecepatan radial harusnya fungsi sin 2L harusnya seperti, dan ini adalah cos 2L. Sedangkan ini masih sin L. Nah, kita turunkan lagi di sini dengan lebih, ini yang disebut pendekatan Oort di sini atau formula Oort. Oort mengasumsikan bahwa akibat jaraknya yang di bidang galaksi faktor serapan itu mendominasi, anggap kita hanya bisa mengamati
objek yang jaraknya jauh lebih kecil dibandingkan R0. Jadi hanya mengamati daerah yang sekitar matahari saja. Karena itu kita bisa meninjau tadi omega kurangi omega 0 ini sebenarnya sama dengan omega pada jarak R dikurangi omega pada jarak R0. Untuk jarak yang dekat, maka omega adalah R0 ditambah suatu delta R dikurangi omega R0. Nah, pendekatan ini yang nanti kita gunakan disebut sebagai ekspansi Taylor. Sini kita bisa buat omega kurang omega 0 ekspansi Taylor dari sini adalah untuk yang bagian ini adalah omega 0 atau omega R0 ditambah d omega R per dr untuk R0 di sekitar R0 dikalikan delta R ditambah 1 per 2 faktorial d kuadrat omega per dr kuadrat di sekitar 0 delta R kuadrat. Di sini. Ini maaf, ini nanti ini untuk R di sekitar R atau omega R0 plus delta R. Di sini ekspansi Taylor. Kalau di sini kita hanya mengambil yang orde pertamanya saja, ini kita kembalikan lagi yang ini omega kurangi omega 0, maka bagian ini nanti ada di bagian sini saya kurang omega R0 juga. Ini akan dicoret. Maka omega R0 adalah kita ambil yang komponen yang pertamanya saja. Sehingga menjadi d omega per dr pada R0 dikali delta R. Atau juga bisa kita tuliskan d omega per dr kali R dikurangi R0. Seperti ini. Jadi kita tuliskan adalah sama dengan d omega per dr pada R0 R kurangi R0. Di sini. Nah, sekarang apa yang disebut dengan d omega per dr itu? Untuk di sekitar R sama dengan R0. Kita omega, maka D per dr dari omega adalah theta per R. Maka turunan dari theta per R terhadap R adalah 1 per R d theta per dr minus theta R kuadrat. Jadi d omega per dr adalah untuk di R0 maka kita bisa tuliskan sebagai 1 per R0 d theta per dr di sekitar R0 dikurangi theta 0 per R0 kuadrat. Nah, ini yang hubungan d omega per dr. Sini. Nah, kita kembali lagi ke yang kecepatan radial. VR adalah omega kurangi omega 0 kali R0 sin L. Kita masukkan yang ini omega 0 sebagai d omega per dr start 0 dikali R kurangi R0 dikali R0 sin L. Kita masukkan yang kafek omega dengan ini, maka
Kita bisa sederhanakan langsung sebagai d theta per dr ada R0 min theta 0 per R0 kali R kurangi R0 sin L. Jadi lebih simple setelah disubstitusi d omega per dr menjadi d theta per dr. Masih berlanjut. Tadi pendekatannya adalah untuk jarak D yang kurang dari R0. Kalau kita gambarkan di sini misalnya tadi R0, ini untuk jarak yang dekat, ini R, ini sun atau matahari, ini bintang, yang ini D. Sini. Dengan menggunakan istilahnya sudut kecil, istilahnya, maka dan ini adalah L, sudut L, maka D adalah sama dengan R0 dikurangi R di sini sama dengan D cos L untuk jarak yang kecil sekali di sini, atau sama dengan R kurangi R0 sama dengan min D cos L. Kita kembalikan dengan yang kecepatan radial tadi. Di sini ada komponen R kurangi R0, kita masukkan sebagai min D cos L. Maka si kecepatan radial menjadi theta 0 per R0 min d theta per dr kali D sin L cos L. Di sini. D kali sin L kali cos L. Ingat dalam trigonometri, kita ingat ada sin 2 alfa sama dengan 2 sin alfa cos alfa. Maka kita masukkan yang sini sin alfa cos alfa sebagai, maka VR adalah theta 0 per R0 min d theta per dr untuk R0 kali setengah D sin 2L. Saya pakai kurung karena biar terpisah di sini. Atau sebagai setengah theta 0 R0 min D sin 2L. Ya, kalau disederhanakan, saya tulis FR sama dengan A dikali D dikali sin 2L, dengan A adalah setengah theta 0 per R0 min d theta per dr di sekitar R0 seperti ini. Ini yang disebut sebagai konstanta Oort A. Nah, kita lihat lagi ini sebagai fungsi dari sin 2L, sehingga harusnya sebagai fungsi L, VR, dia bentuknya sinusoidal 2 kali. Seperti ini. Sin sebagai fungsi dari sin 2L. Mungkin untuk selanjutnya, untuk dalam tangensial, untuk kita mendapat konstanta Oort yang berikutnya, itu konstanta Oort B. Tadi kita sudah jelaskan untuk penurunan pengamatan kecepatan radial nanti terkait dengan konstanta Oort. A di sini. Nah, sekarang kita akan menurunkan untuk kecepatan yang tangensial di sini. Kita tuliskan lagi kecepatan tangensial yang udah diturunkan tadi adalah T adalah omega kurangi omega 0 dikali R0 cos L min
omega D. Kita gunakan pendekatan tadi yang ekspansi Taylor untuk omega kurangi omega 0 itu sama dengan sebagai 1 per R0 d theta per dr di sekitar R0 theta 0 per R0 kuadrat kali R kurangi R0. Lalu untuk jarak yang kecil di mana D kurang dari 0, maka tadi R kurangi R0 itu menjadi minus D cos L. Nah, jika ini kita masukkan ke hubungan di atas, kita akan memperoleh PT sama dengan theta 0 per L0 min d theta per dr sekitar R0 kali D cos L min omega D. Di sini ada yang perlu kita lihat, yang bagian ini cos kuadrat L ini sama dengan ada hubungan ya, cos 2L sama dengan 2 cos kuadrat L min 1. Maka ini kita bisa substitusi jadi cos 2L plus 1 kali setengah. Oke. Sehingga jadi cos kuadrat L menjadi setengah cos 2L plus 1. Seperti itu. Di sini. Lalu juga ekspansi Taylor tadi yang bagian ini yang omega D ini kita turunkan sebagai D di mana omega R0 ditambah delta R. Maka D dikali omega 0 ditambah di omega per dr. dr sekitar R0 dikali R kurangi R0 plus lalu sini. Ya, kini kita ambil hanya orde pertama. Orde pertama saja, maka menjadi omega D menjadi sama dengan omega 0 D di sini. Hingga kita kembali lagi ke PT atau juga sama dengan theta 0 per R0 kali D. Karena di sini bisa kita masukkan sama dengan setengah theta 0 per R0 min D theta per dr sekitar R0 kali D dikali cos 2L plus 1 min theta 0 per R0 D. Dengan ya modifikasi aljabar substitusi dan masukkan, maka kita bisa mendapatkan tadi VT dengan sedikit modifikasi matematik kita bisa memperoleh setengah theta 0 per R0 min D theta per dr R0 kali D cos 2L min setengah theta 0 per R0 plus D theta per dr 0 kali D. Nah, kita ingat tadi yang sebenarnya ini sebagai konstanta ord A, yang ini akan dijadikan sebagai konstanta ord B. Sehingga kecepatan tangensial adalah fungsi dari A
dikali D cos 2L ditambah B kali D. Atau D adalah A cos 2L ditambah B. Di sini. Di sini kita bisa lihat di slide tadi konstanta kecepatan radian adalah A dikali jarak matahari ke objek dikali sin 2L, di mana A adalah setengah theta 0 per R0 dikurangi D theta per DR di sekitar R0. Sedangkan untuk yang tangensial kita bisa peroleh D dikali A cos 2L, ini dA cos 2L ditambah B, dengan B adalah min setengah theta 0 per R0 ditambah D theta per DR yang konstanta ort A dan B di sini. Keduanya memiliki satuan konstanta ort adalah kilometer per detik per parsek atau kilometer per detik per kiloparsek. Di sini untuk proper motion, untuk kecepatan tangensial kita ubah menjadi proper motion di sini, dengan dimana proper motion adalah kecepatan tangensial adalah 4,74 dikali proper motion L dikali D, dan D dalam parsek, dan kecepatan tangensial adalah dalam kilometer per detik. Dikasih bahwa omega 0 sama dengan theta 0 per R. Di sini yang perlu hubungan di sini bahwa konstanta ort A dikurangi konstanta ort B itu sama dengan theta 0 per R0 atau sama dengan omega 0, yaitu kecepatan sudut matahari mengelilingi pusat galaksi. Sedangkan kalau ini minus A ditambah B, ini sebagai D theta per DR di sekitar R0. Di sini adalah sebagai sebagai gradien dari, ini adalah kecepatan melingkar, gradien dan melingkar terhadap jarak dari pusat galaksi. Ini untuk yang nilai konstanta A dan B di sekitar matahari di sini. Nah, arti konstanta ort A menyatakan besarnya secara fisis A menyatakan besarnya shear atau dalam piringan. Jadi si piringan galaksi, yaitu istilahnya sebagai deviasi terhadap rotasi benda tegar. Kalau benda tegar dia merubah, nah ini dia agak sedikit ada deviasi dari benda tegar, jadi merubah si kecepatan rotasinya seperti itu. Sedangkan kalau konstanta ort B menyatakan sebagai vorticity atau kecenderungan bintang-bintang bersirkulasi dari terhadap titik tersebut. Jadi ada gradien dia muter terhadap situ. Yang akan mungkin lebih detail dalam dinamik, di sini akan menyatakan bahwa konstanta ort A dan B penting dalam nanti pembahasan misalnya gerak bintang di bidang galaksi dengan masukkan unsur lengan spiral, ada gerak yang sama dengan gerak episiklik seperti itu. Nah, pengukuran konstanta ort A membutuhkan informasi kecepatan radial tadi. Kecepatan ort A hubungannya dengan kecepatan radial. Kalau kita mengamati bintang di sekitar matahari, bisa diukur konstanta A adalah kecepatan radial rata-rata dibagi jarak dikali sin 2 itu bernilai sekitar 14,4 plus minus 1,2 km per detik per kiloparsek. Sedangkan untuk konstanta ort B kita butuh data dari kecepatan tangensial dan itu konstanta ort A yang telah dihitung, yaitu sebesar konstanta ort B adalah minus 12 plus minus 2,8 km per detik. Di sini kita bisa menghitung kecepatan sudut di sini tadi ya, kecepatan sudut A dan B. Nah, masalahnya tadi asumsi ort menurunkan konstanta ini rotasi galaksi adalah bahwa geraknya Keplerian, bahwa di daerah sekitar pusat galaksi bergerak lebih cepat, sedangkan di bagian luarnya bergerak lebih lambat. Asumsinya seperti
seperti gerak orbital planet di tata surya. Nah, akhirnya untuk data yang lebih besar di luar dari lingkungan matahari, kita butuh data yang bintang yang lebih jaraknya lebih jauh, atau ide lain adalah yang dominan di bidang galaksi adalah gas hidrogen atau hidrogen netral. Di sini Van der Waals bersama Oort menemukan bahwa atom hidrogen atau hidrogen disebut hidrogen netral atau H1 yang terdiri dari satu proton dan elektron, dia memiliki spin yang disebut nanti sebagai transisi hyperfine atau spin flip. Jika dia proton dan elektron muatannya negatif, normalnya pada keadaan normalnya dia memiliki spin up dan elektron adalah spin down. Ada transisi ketika ada tumbukan atau spin si elektron tidak down, ini spin up, ini down. Ini adalah energi terkecilnya. Sedangkan ini kondisi ada dia spin up dan spin up seperti ini. Nah, ketika transisi dari sini kembali ke sini, maka dia akan memancarkan dari yang up dia kembali ke down, maka dia akan memancarkan delta energi. Delta energi ini yang dipancarkan di panjang gelombang lambda 21 cm. Dia akan mengemisikan foton dengan panjang gelombang 21 cm. Akhirnya Oort dengan menggunakan teleskop, di awalnya menggunakan teleskop yang bekas radar milik Jerman, kemudian dia menggalang dana untuk membangun teleskop radio dan berhasil mengamati tentang melimpahnya sinyal radio di panjang gelombang 2 cm dari gas hidrogen netral. Di sini jika kita mengamati ke satu arah pandang tertentu, di sini arah satu L tertentu, misalnya di sini banyak sekali awan gas hidrogen, maka data yang diperoleh adalah seperti ini. Puncak adalah bahwa di sana terdapat sinyal emisi radio dari awan gas 20 cm di sini. Jadi itu bisa berbagai daerah dengan berbagai bujur galaksi bisa diamati di sini. Misalnya ini ada data untuk L tertentu, misalnya terdapat 4 awan yaitu A, B, C, dan D. Ada awan gas di sini. Yang ini ada lingkaran solar circle di mana radius matahari mengenai pusat galaksi. Ini adalah R0 dan R min. Maka akan didapat bahwa A, B ada puncak-puncak emisi dari awan gas di sini. Nah, satu hal yang penting di sini adalah bahwa di C untuk arah sini dia memiliki kecepatan radial yang maksimum, yang positif maksimum bergantung nanti arah. Kalau dari sini nanti dia minimum negatif, yang maksimum di sini. Kalau secara geometri ini pusat galaksi, ini untuk L tertentu. Ternyata di titik C, ini misal titik A, B, dan D. Di C adalah untuk arah L ini, di mana kecepatan radial maksimum, di mana yang kita amati dari matahari adalah murni gerak radialnya. Jadi apa kita amati kecepatan melingkar. Kalau misal di titik di sini, ini D, tegak lurus seperti ini. Sedangkan di yang B bergerak seperti ini. Yang A ada proyeksi kecepatan radial dan tangensial. Tapi ketika pada posisi C,
gerak kecepatan melingkar gas di C itu hampir semuanya adalah dalam komponen kecepatan radial. Nah, di sini kita bisa membuat pendekatan ketika yang jarak maksimum ini adalah R dan ini adalah D kecil. Kita bisa buat bahwa R sama dengan R0 sin L. R sama dengan R0 sin L. Dengan kata lain, kita bisa menghitung jarak ke titik tersebut, di mana R, jarak dari pusat galaksi ke objek C adalah R0, jarak matahari ke pusat galaksi dikali sin L di sini. Tentu untuk menghitung jarak ke awan gas dengan cara lain sulit, karena kita baru bisa menghitung jarak ke bintang. Ada berbagai cara menghitung jarak. Yang pertama dengan paralaks, ada juga dengan metode sekunder lainnya, tapi untuk awan gas sulit. Objeknya nggak kelihatan, dia hanya di sinyalnya di arah radio, dia bercampur dengan berbagai awan gas yang lain. Nah, dengan ini ada perkecualian, yaitu untuk awan gas di titik tangan istilahnya, di titik C ini, yaitu ketika kecepatan radialnya maksimum, kita bisa menghitung jarak ke awan gas ini dengan metode titik tangan tadi. Sehingga kita bisa memetakan dari berbagai L, kita bisa memetakan posisi si awan gas berdasarkan data dari 21 cm ini. Sini nih berbagai data, berbagai puncak untuk berbagai bujur galaksi, berbagai step selang. Kita bisa akhirnya bisa memetakan akhirnya perkecualian tadi jarak R ini adalah hanya untuk R kurang dari R0, karena segitiga ini R0 hanya untuk jarak R kurang dari R0. Untuk R lebih dari R0 kita perlu mengasumsikan dulu kecepatan, kita mengambil kecepatan V sirkularnya konstan, maka nanti kita bisa menghitung jarak. Jadi tidak bisa secara langsung di sini. Nah, hasil dari pengamatan kecepatan radial sinyal dari 21 cm ke berbagai awan gas hidrogen netral, di mana awan gas yang mengisi bidang galaksi yang berada meliputi lengan spiral dan pola-pola pada bidang galaksi, kita bisa memetakan akhirnya apa? Posisi lengan spiral galaksi kita secara tidak langsung. Seperti itu. Seperti yang ditunjukkan pada gambar ini. Ada lengan-lengan spiral. Bisa juga dengan menggunakan bintang-bintang yang muda. Karena lengan spiral dihuni oleh awan gas hidrogen, juga oleh bintang-bintang yang muda yang baru lahir yang terang. Nah, ini distribusi hidrogen netral pada bidang galaksi. Di sini dominan pada bidang galaksi, sedangkan di bagian lintang galaksi yang tinggi dia sedikit. Di sini ada grayscale dari untuk galaksi M31 tetangga kita. Ya, ini adalah plot antara L dan B, yang bagian atas pengamatan hidrogen, ini awan molekul, sedangkan yang bagian bawah adalah sumbu X-nya adalah bujur galaksi dan sumbu Y-nya adalah kecepatan radial. Kita bisa lihat di sini fungsi sinusoidal. Di sini, tentu dengan perkecualian di bagian tengah, dekat pusat nanti. Kalau kita lihat trennya seperti ini, seperti benda tegar yang bergerak mengitari pusat galaksi di sini. Ada berbagai penjelasan, dia tidak seperti tampaknya tidak radial, tapi sebenarnya ini sinusoidal. Berbagai penjelasan, misalnya kalau kita bagi galaksi kita sebagai berbagai kuadran.
Kalau di sini ini adalah kuadran 1, 0 sampai 90, 0 sampai 90, 90 sampai 180. Yang ini adalah 180 sampai 270, 270 sampai 360. Atau kembali lagi ke 0. Untuk di kuadran 2 dan 3 yang ada di sini itu rata-rata, atau kuadran 2 dan 3. Di sini kuadran 2 dia bergerak bergeraknya mendekat ke arah mendekat, karena melambat dia bergerak mendekat, maka yang teramati adalah dia berada nilainya negatif di sini. Sedangkan untuk kuadran 3, karena dia bergerak menjauhi kita, maka kita melihatnya di sini, daerah sini yang positif. Nah, berbeda untuk yang kuadran 1 dan kuadran 4. Kuadran 1 dan kuadran 4 adalah gabungan dari objek yang ada di lingkaran. Kalau yang kuadran 2 dan 3 adalah yang jauh dari lingkaran matahari. Sedangkan di kuadran 1 dan 4 ada gabungan antara objek yang berada dalam lingkaran matahari dan objek yang berada di luar lingkaran matahari. Sehingga untuk kuadran 1 kita melihat untuk jarak yang dekat peningkatan kecepatan tinggi, kemudian makin jauh makin menurun, kemudian menurun untuk jarak yang makin jauh. Sedangkan kuadran 2 dia menurun terus. Nah, kuadran 4 mirip kuadran 1, hanya kebalik. Dia berlawanan arah. Untuk menjelaskan. Nah, sekarang untuk di bagian tengahnya ini, di bagian sekitar 0 ada bagian nuclear disk, di mana kita menganggap seperti piringan sebagai benda tegar, di mana kecepatannya hubungannya linear terhadap lintang atau jarak. Nah, data dari hidrogen netral juga bisa digabungkan dengan data bintang. Kita bisa membuat apa yang disebut sebagai kurva rotasi, yaitu sumbu X-nya ada jarak dari pusat galaksi dan sumbu Y-nya adalah kecepatan rotasi, kecepatan melingkar. Ini adalah data untuk galaksi Bima Sakti di sini. Dia relatif mendatar di sekitar angka 225. Dia meningkat di awal di dekat pusat galaksi, kemudian sedikit turun, terus meningkat sedikit sehingga menjauh. Error bar yang besar menunjukkan bahwa pengukuran kecepatan di luar lingkaran matahari memiliki ketidakpastian yang cukup tinggi di sini. Nah, perkiraan awal, asumsi awal tadi yang dilakukan Oort yang kita turunkan adalah asumsinya adalah bahwa si galaksi di bagian pusat dia meningkat karena ada bulge di sini seperti benda tegar. Kemudian di bagian yang luar dia akan menurun seperti Keplerian. Tapi ternyata tidak teramati. Yang diamati adalah si kurva rotasi seakan-akan mendatar di jarak yang makin luar. Semakin jauh dari pusat galaksi cenderung mendatar. Kita tidak menemukan adanya penurunan kecepatan seperti planet-planet di tata surya di sini. Jika planet-planet di tata surya adalah jika massa yang mendominasi hanya di sekitar matahari di sini. Sama asumsi kita jika galaksi di massa terkonsentrasi di bagian pusat galaksi. Ternyata tidak. Jika massanya terkonsentrasi di bagian pusat, maka kemungkinan di bagian luar dia harusnya menurun jika tidak ada massa yang besar lagi. Ternyata yang ditemukan adalah kecepatan rotasi yang mendatar, flat di sini. Sini. Yang ini akhirnya kita butuhkan kalau misalnya di sini kurva rotasi dari Bima Sakti. Kita bagi berdasarkan populasinya, ada bulge,
Ada disk yang warna biru, gabungan disk dan bulge ini menurun karena kerapatan makin luar makin rendah, masanya di bagian luarnya objeknya juga makin berkurang. Tapi secara total dia konstan. Karena itu para astronom menambahkan satu populasi, yaitu populasi halo di sini, agar mempertahankan si kurva rotasi tetap mendatar di sini. Kalau kecepatan rotasi itu sebagai fungsi dari G M per R. Jika masanya habis hanya udah di pusat, maka dia harusnya menurun. Ini R, ini V, R. Tapi kita bisa tuliskan G M sebagai fungsi massa, sebagai fungsi radius, di mana masanya bertambah untuk radius yang makin besar, agar kita bisa membuat plot R, dia mendatar di radius yang luar. Di sekitar, kalau di galaksi itu sekitar 220 km per detik. Karena itu menambahkan faktor populasi halo, atau yang karena jumlah bintang di halo tidak banyak, tapi mengapa untuk membuat fit kurva rotasi dia butuh massa yang besar di halo, maka ini kita masukkan sebenarnya ada suatu massa yang tidak teridentifikasi. Massa kalau disebut sebagai massa dark matter, materi gelap. Objeknya secara gravitasi objeknya ada, massanya besar, tapi dari populasi bintangnya kita amati hanya sedikit sekali yang menghuni daerah halo galaksi. Gitu hanya ada bintang-bintang RL Lyra, globular cluster, beberapa satelit yang kalau dihitung massanya masing-masing komponen bintangnya jauh lebih kecil dibandingkan massa yang harusnya ada di bagian halo. Kita amati juga galaksi lain, tetangga kita M31 tetap membutuhkan, dia juga kurva rotasinya datar semakin keluar. Jadi membutuhkan satu komponen halo di sini. Nah, ini akhirnya membuat orang asumsi bahwa ada komponen massa lain yang hilang, istilahnya yang tidak ketahui, bukan hilang, yang tidak diketahui, apakah itu bintang, apakah itu gas, ataukah black hole, atau apa yang kita lihat sebagai baryonic mass, bahasa baryon, terdiri dari proton, elektron, seperti itu, yang menghuni bagian luar galaksi dan massanya besar. Sini. Para ilmuwan mengatakan mungkin yang disebut dark matter bukan baryonic tapi komponen lain, misalnya seperti WIMPs, weakly interacting massive particle di situ. WIMPs atau MACO, massive compact halo object, atau berbagai objek eksotik lainnya yang ya itu sebagai apa itu dark matter. Kita tidak tahu objeknya apa, tapi secara dinamik dia berpengaruh pada gerak bintang-bintang di galaksi. Ada astrofisikawan yang tidak percaya, tidak mau ada dark matter, dia memodifikasi yang disebut sebagai modified Newtonian dynamics. Jadi tidak ada what you see is what you get, apa yang kamu lihat adalah yang ada, tapi mungkin hukum gravitasi Newton yang perlu diperbaiki. Dia tambahin satu komponen lagi, dia bisa memfit kurva rotasi galaksi dengan komponen massa yang ada seperti fit. Tapi tentu tantangannya adalah jika dark matter tidak ada, maka dia harus menjelaskan keberadaan dark matter dengan solusi MON yang ada untuk
gugus galaksi atau cluster galaksi atau alam semesta secara umum. Seperti itu. Nah, dari sini kita bisa menghitung, dari kurva rotasi kita bisa menghitung massa galaksi sampai radius tertentu di sini. Jika kita mengamati galaksi sampai radius misalnya 10 kiloparsec misalnya, dengan kecepatan melingkar yang konstan sekitar 220 km per detik untuk jarak R tertentu, maka kita bisa hitung massa hingga sampai R tersebut. Nah, dengan masukkan M sebagai fungsi R sama dengan R dikali V sirkular kuadrat per G. Dan G adalah konstanta gravitasi. Jika R kita deteksi dia mendatar hingga sampai jarak misalnya 10 kiloparsec, lalu V sirkular konstan di jarak di kecepatan 220 km per detik, maka kita bisa menghitung massa galaksi, massa dinamik galaksi di sini. Dari sana juga kita bisa dari kecepatan sirkular dan jarak R 10 kita bisa menghitung berapa periode matahari misalnya jika R sama dengan R0 atau 8,5 kiloparsec dengan kecepatan 220 km, berapa waktu matahari mengelilingi pusat galaksi kita. Ini ordernya untuk jarak 8,5 kiloparsec kurang lebih sekitar 230 juta tahun. Jadi kita bisa anggap sebagai 1 tahun galaksi, matahari mengelilingi pusat galaksi. Dalam 1 kali putaran butuh waktu 230 juta tahun dari situ. Dibandingkan dengan umur bumi yang sekitar 4,5 miliar tahun, itu berarti kita sudah mengitari beberapa kali pusat galaksi kita. Dari massa juga bisa dihitung sekitar ordernya sekitar 8 kali 10 pangkat 10 massa matahari. Sini periodenya bisa dihitung. Juga massa untuk sampai jarak sekitar 8 kiloparsec dengan kecepatan meningkat 245, kira-kira ordernya bisa sampai 10 pangkat 11 gitu. Berarti jika 9 berarti ordernya berapa ratus miliar massa matahari. Atau andai kita andaikan semua bintang di galaksi kita itu sama dengan massa matahari kita, massanya sama, maka jumlah bintang di galaksi yaitu sekitar, ya harusnya sekitar 100-an miliar bintang di sini. Ya, ini adalah aspek yang bisa kita turunkan dari pengetahuan kita tentang rotasi galaksi, juga pengamatan tentang rotasi galaksi kita di sini. Oke, sekian kuliah fisika galaksi dengan materi kinematika bintang di sekitar matahari, juga berbagai fenomena tentang kinematika bintang, juga tadi kita bahas tentang rotasi galaksi, kemudian pengamatannya dengan menggunakan hidrogen netral, dan dari sana kita bisa menentukan aspek massa galaksi, juga tentang potensi ada keberadaan dark matter dari kurva kecepatan rotasi, juga berapa waktu yang dibutuhkan untuk matahari atau bintang-bintang dengan radius tertentu untuk mengitari pusat galaksi. Oke, sekian saja dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.